Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Sekretaris BNPT Bambang Surono membuka rapat koordinasi ketiga kelompok kerja rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE. Ia sampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap semua kementerian lembaga yang telah mendukung berjalannya RAN-PE. Berikut berita selengkapnya. Rapat koordinasi ketiga Pilar 1. Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE kembali digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Diselenggarakan pada 12 Desember 2023, rapat dibuka oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono. Dalam sambutannya, ia sampaikan rasa terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya terhadap semua kementerian lembaga dalam mendukung berjalannya RAN-PE. Pelaksanaan rapat kelompok kerja RAN-PE ini diharapkan dapat menambah peran aktif kementerian lembaga dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan RAN-PE pilar pertama, sehingga nantinya pelaporan hasil kerja RAN-PE pada tahun ini bisa mencapai hasil maksimal. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberikan penguatan nilai kebangsaan kepada sejumlah mahasiswa di London, Inggris. Kegiatan ini merupakan upaya BNPT dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan di kalangan WNI di luar negeri. Berikut berita selengkapnya. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Sadahnil beserta jajaran menemui sejumlah pelajar Indonesia di kota London, Inggris pada 12 Desember 2023. Para mahasiswa tersebut merupakan perwakilan dari Persatuan Pelajar Indonesia UK, Persatuan Pelajar Indonesia London, dan juga mahasiswa doktoral dari Organisasi Doktrin UK. Dibuka langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya. Kunjungan ini merupakan upaya BNPT dalam memberikan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dari propaganda ideologi kekerasan. Kepada para pelajar, Kepala BNPT sampaikan hasil temuan Indonesia Knowledge Hub BNPT bahwa pelaku radikalisme saat ini menyasar 3 kelompok rentan, yaitu perempuan, remaja, dan anak-anak. Cara penyebarannya pun dibalut oleh jubah keagamaan dan dilakukan secara sistematis, masif, terencana, serta menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, Kepala BNPT mengajak para mahasiswa Indonesia di Inggris untuk waspada, sekaligus meningkatkan daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan ekstremisme yang mengarah pada terorisme dengan merawat nilai-nilai kebangsaan sehingga tidak mudah terpengaruh oleh paham tersebut. Pertemuan tersebut juga dilanjutkan dengan diskusi seputar isu terorisme dan penanggulangannya, termasuk strategi dalam menghadapi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam rangka koordinasi terkait penyusunan laporan pelaksanaan RAN-PE tahun 2023, BNPT gelar rapat koordinasi kelompok kerja Pilar 2 dan Pilar 3 di Jakarta Pusat pada 13 Desember 2023. Berikut liputannya. BNPT RI gelar rapat koordinasi rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE yang ketiga pada 13 Desember 2023. Bertempat di Jakarta Pusat, rapat koordinasi dilakukan guna membahas penyusunan laporan pelaksanaan RAN-PE tahun 2023 dari kelompok kerja atau Pokja Pilar 2, yaitu pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Membuka rapat, Direktur Penegak Hukum BNPT, Brigjen Pol Sigit Widodo, berharap agar kementerian lembaga yang tergabung dalam Pokja RAN-PE dapat berpartisipasi aktif untuk sampaikan laporan pelaksanaan RAN-PE. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, bulan Desember ini merupakan akhir dari tahun ketiga pelaksanaan RAN-PE. Oleh karena itu, menutup tahun ketiga pelaksanaan PE, kami berharap Bapak dan Ibu perwakilan dari kementerian lembaga dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan aksi-aksi RAN-PE sebagaimana dimandatkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Perpres nomor 7 tahun 2021.
Selain Pokja Pilar 2, rapat koordinasi Pokja Pilar 3 kemitraan dan kerjasama internasional juga digelar. Disampaikan pula hingga saat ini RAN PE memiliki dampak positif, terbukti dengan meningkatnya kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menangani aksi ekstremisme berbasis kekerasan, serta penanganan ekstremisme di tingkat daerah melalui RADPE. Melalui rakor ini diharapkan kementerian lembaga saling berkoordinasi dan saling melengkapi dalam proses penyusunan laporan, sekaligus dapat membahas tantangan beserta solusinya demi memenuhi mandat RAN PE. Dalam rangka mencegah tumbuhnya paham radikal terorisme di desa, BNPT meresmikan Desa Kuripan Sari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai desa siap siaga. Guna membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarakat desa terhadap pengaruh paham radikal dan intoleransi, BNPT meresmikan Desa Kuripan Sari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai Desa Siap Siaga pada 14 Desember 2023. Peresmian ditandai dengan deklarasi kesiapsiagaan nasional oleh perwakilan unsur masyarakat desa setempat. Deklarasi disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhendra beserta jajaran, Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati, masyarakat, dan unsur Forkopimda Kabupaten Mojokerto. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT menyatakan bahwa pembentukan Desa Siap Siaga tersebut sebagai upaya membendung penyebaran radikalisme terorisme yang dilakukan mulai dari tingkat desa. Harapan kita semua bahwa dengan Desa Kuripan Sari ini menjadi pilot project untuk program Desa Siap Siaga di tanah air kita. Kita ketahui bersama bahwa radikalisme, terorisme masif berkembang di tanah air kita. Harapan kita bisa meredam radikalisme dan teroris di tanah air, dan terutama mulai dari level yang terkecil, mulai dari desa. Sementara itu, Bupati Mojokerto berharap Desa Siap Siaga Kuripan Sari ke depan dapat menjadi percontohan bagi desa lain dalam mencegah tumbuhnya radikalisme terorisme. Kita akan integrasikan kegiatan ini dalam pembinaan kita terhadap desa. Bagaimana kemudian nanti Kuripan Sari ini bisa menjadi desa percontohan dalam hal pencegahan, mitigasi, dan kemudian tindakan dini terhadap ancaman terorisme. Dan tentu kita ingin mempertahankan dan mengembangkan Kuripan Sari ini supaya bisa menjadi role model, sehingga nanti desa-desa yang lain di Kabupaten Mojokerto akan bisa belajar, mencontoh, memodel dari Desa Kuripan Sari. Sebelumnya, BNPT juga telah menggelar layanan kesehatan gratis untuk warga Desa Kuripan Sari pada 13 Desember 2023. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat, layanan kesehatan tersebut meliputi senam bersama, donor darah, pemeriksaan katarak, dan pengobatan gratis. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan bagi masyarakat di Desa Siap Siaga. Berikutnya, Strive Juvenile Project memiliki capaian yang signifikan dalam menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisnayudanto dalam rapat koordinasi Strive Juvenile, proyek kolaborasi antara BNPT dan UNODC. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama United Nations Office on Drugs and Crime menggelar rapat koordinasi proyek Strive Juvenile keempat di Jakarta. Strive Juvenile merupakan program kerjasama antara BNPT dan UNODC untuk menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok terorisme. Digagasnya program ini berangkat dari rumitnya tantangan yang dihadapi terkait fenomena perekrutan dan eksploitasi anak oleh kelompok terorisme dan ekstremis berbasis kekerasan. Menginjak tahun yang ketiga, proyek kolaborasi Strive Juvenile ini memiliki capaian yang signifikan dengan ditandai meningkatnya kewaspadaan aparat penegak hukum, sektor peradilan, hingga pekerja sosial yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisnayudanto dalam pertemuan yang digelar pada 14 Desember 2023.
Jika 3 tahun lalu isu penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan ekstremisme kekerasan belum banyak mendapat perhatian pemangku kepentingan, maka capaian yang sangat signifikan kami rasakan saat ini adalah peningkatan kewaspadaan pada aparat penegak hukum, sektor peradilan, para pekerja sosial dan psikolog, dan terutama adalah para pembuat keputusan dan kebijakan. Di tahun ketiga, Strive Juvenile bahkan menjangkau pemangku kepentingan di daerah. Dan hal ini menggarisbawahi tidak saja peningkatan kewaspadaan, namun juga penguatan jaringan dan koordinasi. UNODC sampaikan, proyek ini merupakan agenda keamanan, terutama untuk korban anak-anak untuk mendapatkan dukungan psikososial yang tepat. Strive Juvenile is, for UNODC, a project of crucial importance. Firstly, it recognizes that children have been forgotten by traditional counterterrorism and security approaches for too long. That children are among the first victims of terrorist propaganda and strategies. Secondly, this project puts children first in a way that does not contradict, but rather reinforces security agendas. By supporting child victims through appropriate psychosocial interventions, we're providing them with real opportunities to recover, to get back to their communities, to reprise their lives in nonviolent ways. And by raising awareness of children's needs and capacities, we're promoting the fact that more resilient societies need more resilient children. Program Strive Juvenile sejalan dengan prioritas pemerintah Indonesia dalam penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan ekstremis berbasis kekerasan. Proyek ini adalah media untuk memperkuat kebijakan pemerintah untuk melindungi anak dari kelompok teroris dan ekstremisme berbasis kekerasan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.